Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung Taqwa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Saba. Masuk di ayat yang ke-24 surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakanlah, siapa yang memberikan rizki bagimu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami, ataupun Anda, ataupun kamu, pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Ini salah satu cara bagi Rasulullah SAW dalam mendebat, dalam menyampaikan argumennya, pendapat-pendapatnya kepada orang-orang musyrik. Debat harus disampaikan dengan data ataupun kenyataan yang mereka kenal, yang mereka tahu. Bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan perasaan, tapi sesuatu yang dikenal. Kita menyebutnya fakta. Ketika Nabi berdialog dengan orang-orang musyrik, dan ini menjadi panduan bagi kita juga, berdialog dengan orang-orang yang belum kuat, atau yang belum punya keinginan untuk beribadah. Coba kita berdialog dengan salah satu tema berikut. Apa temanya? Menyatakan yang sudah mereka rasakan, yaitu rezeki. Katakanlah qul. Ini ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya juga ada ayat-ayat dengan ketukan-ketukan, dengan sebutan qul. Katakanlah. Siapa yang memberi rizki kamu dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberi rizki dari langit dan dari bumi kepada manusia? Supaya apa? Supaya orang-orang itu berpikir, siapa yang memberi rizki dari langit? Cahaya misalnya. Siapa yang memberi kita? Bentar lagi nih, subuh, bentar lagi terbit cahaya. Siapa itu yang ngatur, yang ngurus? Kita membuat cahaya itu betapa sulitnya, paling pakai api, dibakar dulu, membakarnya juga perlu waktu. Kalau bikin obor gitu, bikin obor butuh minyak, butuh macam-macam. Nah ini setiap saat kita nikmati cahaya, nikmati panas, nikmati hujan, barusan hujan sampai masih ada juga sekarang. Itu rizki, tidak bisa ditolak.
Gimana itu? Siapa yang mengatur itu? Ya, air turun dari atas. Betapa beratnya kita ngurus air ya. Ini diberikan dari atas turun. Langit menurunkan hujan. Kalau dibilang itu langit yang menurunkan hujan, lah siapa yang ngurus langit? Ya. Air yang begitu bermanfaat bagi manusia, ya. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Nggak bisa ditolak. Ya, makanya salah satu bagian dari cara kita mendebat dengan baik itu memperlihatkan apa yang sudah mereka rasakan. Ya. Ada udara juga. Ya. Semakin kesini kita semakin sadar betapa pentingnya kita memanfaatkan udara yang baik, yang bersih dan sebagainya. Ya, itu kan dari langit, dari atas. Ada sinar, ada udara, ada cahaya, ada panas ya, dari atas, dari matahari. Ada hujan, bahkan ada salju di beberapa tempat. Ya. Dan itu bagian dari rizki. Kebayang kalau misalnya nggak ada matahari, ya. Dua hari aja nggak ada matahari, betapa beratnya kehidupan. Ya. Atau nggak usah dibilang nggak ada matahari, awan mendung terus gitu ya. Wah, pakaian susah, keringnya, macam-macam. Itu rizki dari langit. Kadang kita lupa ya. Makanya kemarin saya sampaikan ya, betapa kita kurang bersyukurnya. Ada orang yang tidak pernah melihat matahari karena di penjara misalnya ya. Ketika ada cahaya matahari yang menyeruak masuk, dia senang sekali. Bahkan sempat bilang, ini matahari dan ini masih ada. Ini matahari dari Allah. May yarzuqukum minas samawati wal ard, dari bumi. Ya. Siapa itu yang memberi rizki kamu dari bumi? Ada pohon, tanaman, hewan, ya. Air, tambang, emas, ya. Termasuk air dari sumur. Siapa yang ngurus tuh? Ya. Gak sanggup kita. Ya. Besi, kan logam banyak ya dari bawah. Termasuk hewan-hewan yang di bumi, baik hewan yang melata, hewan-hewan yang terbang, ataupun hewan yang ada di dalam bumi yang berperan untuk menghancurkan bangkai-bangkai manusia misalnya ya, atau bangkai-bangkai yang lain dihancurkan oleh hewan-hewan yang di dalam bumi. Ada semut, cacing, ya, kelabang, ya, sehingga kehidupan manusia berjalan dengan baik. Kalau enggak, betapa susahnya ya. Kalau bangkai itu enggak bisa diurai, baunya luar biasa. Makan juga kita muntah bisa itu kalau ada bangkai di pinggir rumah. Ya. Tapi ada proses sehingga dia bisa busuk. Ada fermentasi di situ, pembusukan di situ. Ya. Coba kalau itu bau bangkai berbulan-bulan gitu ya. Mungkin kita makan. Jadi ada proses. Nah, ini kenyataan yang mestinya disampaikan ketika kita bertemu dengan teman-teman yang perlu kita ingatkan, ya. Termasuk mengingatkan diri sendiri ya. Jadi kulillah, katakanlah Allah. Nggak bisa dia mendebat lagi, atau nggak bisa dia, oh enggak, ini kan tercipta dengan sendirinya. Bisa. Anda emang bisa mendapatkan ayam goreng gitu dengan sendirinya? Harus ada yang membuat lah. Harus ada yang memotong, harus ada yang merebus, harus ada yang membuka dagingnya, harus ada yang memanggangnya, harus ada yang memberikan bumbunya. Secara sederhana saja kita tak mampu untuk membuat makanan langsung bisa kita makan. Ya.
Jadi kulillah, katakanlah Allah, udah cukup, selesai, nggak ada lagi. Ya, belum lagi digali dari sumber-sumber bumi yang luar biasa, gunung api misalnya ya, ketika meletus itu menghasilkan tanah yang subur. Makanya daerah Indonesia ini subur, gimana orang banyak yang meletus gunungnya, mineral-mineralnya naik ke atas, ya, menjadikan dia sesuatu yang berharga kan. Jangan salah, ketika gunung meletus itu banyak yang dibawa, ada abu, ada pasir, ada pupuk ibaratnya. Jadi katakanlah Allah, udah nggak ada lagi. Ya. Potongan ayat selanjutnya, ya, masih di ayat 24 ya. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya kami atau kamu, ya, kami atau Anda, saya atau Anda, itu pasti dalam petunjuk atau kesesatan yang nyata. Pilihan cuma dua. Nah, ini etika debat ya. Ya, cara sopan santun dalam debat. Apa? Membuat orang berpikir, bukan membuat orang emosi. Ya, kan gitu kadang-kadang kita kalau debat sama orang membuat orang emosi, jadinya menang-menangan. Bukan, debat itu mencari yang benar. Ya, membuat, ya kalau Rasulullah seperti ini ya, membuat dia berpikir, oh iya ya, salah satu dari kita pasti ada yang sesat. Ya. Tidak disebutkan sama Nabi itu, tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu, tidak disebutkan siapa yang benar, siapa yang sesat. Bukan buat apa-apa, supaya berpikir. Ketika dia normal, tidak ada emosi lagi, tidak ada rasa kesukuan, tidak ada rasa, kan gitu ya biasanya ya, gara-gara rasa kesukuan, biarin lah. Oh, yang penting ini adalah keluarga saya, gitu ya. Kenapa Islam? Yang penting ini keluarga saya harus menang, gitu. Kadang-kadang begitu tuh kita tuh. Ya, gara-gara ada unsur keluarga, jadi pengen menang sendiri, walaupun keluarganya itu salah. Nggak boleh. Hubungan darah itu bisa putus, ya. Sekali lagi kita sampaikan, hubungan darah bisa putus kalau dia tidak beriman. Hubungan darah tidak putus. Bahkan hubungan waris pun bisa terputus ketika dia tidak beriman. Ya. Hubungan yang paling utama adalah hubungan merasa sebagai hamba Allah, itu dia. Terserah dia kulitnya merah, kulitnya putih, hidungnya mancung, ininya keriting gitu ya, badannya hitam misalnya. Kalau dia seiman, seagama, itu hubungan yang paling kuat. Kalau ada sedarah juga dan seagama, udah double. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, bahwa etika berdebat menghadapi orang-orang yang belum mau beribadah, belum mau beriman, salah satu diantaranya adalah menyampaikan datanya bahwa dia itu rezekinya dari Allah, ya, dan menyampaikan sesuatu yang membuat dia berpikir, bukan emosi. Ya. Salah satu diantara kita pasti ada yang salah, gitu maksudnya. Dan salah satu di antara kita pasti ada yang mendapat petunjuk. Pasti itu. Sehingga ketika dia berpikir pulang ke rumah, dia mikir-mikir, kok kata dia begitu ya? Dan dia tidak menyebutkan siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan-jangan saya yang salah. Itu maksudnya. Ya. Ini subhanallah ya, kita diajarkan cara-cara berkomunikasi ya, cara-cara menyampaikan sesuatu kepada orang. Bukan debat kusir ya, nyebutnya apa ya kalau bahasa Indonesia itu, debat kusir. Ya. Apa namanya, urat lehernya sampai tegang begini ya, sampai nonjol, kalau perlu ribut mulut gitu ya. Jangan. Kita berdebat itu untuk mengajak mereka kepada Allah. Bukan berdebat untuk saling menang, bukan. Ya, jangan sampai ada pikiran begitu.
Pikiran kita adalah mengajak semua orang masuk surga bareng-bareng. Nah, ini tagline hari ini. Mengajak semua orang masuk surga bareng-bareng. Itu bukan masuk surga sorangan, bukan. Masuk surga bareng-bareng, ajak teman, ajak anak, ajak istri, ajak saudara dekat, ajak saudara jauh, ada tetangga, ada bos, ajak anak buah, ajak rekan kerja, ajak penjaga, begitu. Ya. Jadi ini harus terus-menerus kita sebarkan. Apa yang kita sebarkan? Sesuatu untuk menyampaikan dia, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dia lakukan Nabi dan seluruh Nabi. Itulah yang dilakukan ulama, warasatul anbiya, ya, penerus-penerus Nabi. Ini terus dilakukan begitu, dan dia tidak ada unsur pribadi, ya. Tidak ada unsur ketika mengajak orang ada hubungannya dengan sesuatu yang dia inginkan. Enggak. Ya. Jadi kembali lagi bahwa disampaikan salah satu di antara kita nih yang kita sedang ngomong nih, ada yang sesat, ada yang benar. Ayo, siapa itu yang sesat, siapa yang benar? Ayat selanjutnya ayat 25. Surat Saba. Qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, nah ini selanjutnya nih. Kami tidak akan ditanya, ya. Kamu tidak akan ditanya tentang dosa kami. Anda tidak akan ditanya tentang masalahku, bahasa kita gitu. Tentang dosa kami. Dan sebaliknya, wala nus'alu amma ta'malun, dan kami tidak ditanya terhadap apa yang kalian sudah lakukan, amal kalian. Jadi masing-masing. Jadi nggak ada urusan dosa Anda dan dosa saya, nggak ada urusan dosa saya yang bertanggung jawab nanti. Begitupun amal Anda. Makanya ayo cari yang benar, begitu maksudnya. Kira-kira dalam gambaran saya begitu. Ya. Kamu nggak usah khawatir, masalah dosa saya nggak bakal ditanyain ke kamu. Dan saya juga tidak ditanya tentang amal Anda. Masing-masing nafsi-nafsi. Ya. Karena kulukum mas'ulun wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Semua itu mas'ul, semua itu pemimpin. Anda semua pemimpin, baik dirinya, baik keluarganya, pemimpin, dan semua akan diminta pertanggungjawabannya, ditanyakan tentang kepemimpinannya, ditanyakan tentang amalnya, ditanyakan tentang perbuatannya, semua masing-masing. Dan kita berdiri sendiri nanti. Nggak ada itu istri yang tercinta, ibu yang sangat menyayangi kita, nggak ada. Ya, wa sahibatihi wa akhi juga hilang. Saudara kita, teman kita nggak ada, wa ummihi wa abi nggak ada juga, ibu kita, bapak kita nggak ada juga, kita sendirian. Kita nggak kebayang ya kalau dalam pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya, dengan miliaran orang kita nggak tahu di mana ibu bapak kita, pokoknya kita sendirian. Ya. Dan kita akan membawa amal-amal kita, dan nggak ada urusan tuh amal-amal orang lain, nggak ada urusan, amal kita yang ditanya. Ya, makanya jangan mikirin amal orang. Kadang-kadang itu, kenapa sih Anda begitu? Itu pemimpin saya aja begitu. Enggak, Anda sendiri nanti ditanya. Ya, jangan sampai kita berdebat di neraka ya nanti. Ya udah sempat saya sampaikan dulu ya. Berantem dia di neraka gara-gara apa, saling sebel-sebelan itu. Ya, itu ya Allah, gara-gara dia tuh, pemimpin saya tuh, yang saya ikutin dia tuh yang ngajak-ngajakin saya maksiat, dia yang ngajak-ngajakin saya main yang nggak benar, dia yang ngajakin. Pemimpinnya ngomong, kenapa ente ngikut? Gitu. Sampai yang ngikut itu ngomong, kalau perlu timpain siksa sekian lama, lebih banyak dibanding kita. Nggak bisa, sekarang ini sudah masa-masanya
menuai hasil buruk ya dituai buruk. Siapa menabur angin dia akan menabur badai. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Siapa yang menabur benih dia akan mendapatkan panenan yang baik. Gitu. Jadi sekarang ini mazra'atul akhirah ini sekarang. Kita hari ini ya, yang bisa mengangkat kita. Masalah amal orang, amalnya lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami ini amal kami, bagi kamu amal kamu. Jadi nggak usah khawatir, kita akan dibalas sesuai dengan amal kita. Nggak usah jauh-jauh lah, di dunia aja udah kelihatan. Orang yang biasa maksiat, emang enak kehidupannya? Enggak. Dapat duit, ya, dapat duit misalnya 500.000, dipakai buat maksiat, diputer buat permainan yang nggak jelas. Apalagi yang permainan haram, ya. Ataupun uang ini dipakai untuk diputar, dipinjamkan orang dengan riba, dengan bunga, lalu kita makan, masya Allah. Ya, sampai ada yang menyatakan, saya nggak tahu di derajat hadis sahihnya di mana, 40 hari nggak diterima ibadah kita kalau kita makan makanan yang haram. Saya nggak tahu ya ini derajat hadis sahih atau tidak, tapi ada yang mengatakan begitu supaya kita hati-hati terhadap barang-barang. Ya, jadi wajar kalau daging yang tumbuh dari barang haram, barang yang Allah tidak suka di situ, ya, menjadi daging yang nggak menyuruh kita kepada kebenaran, kepada Allah. Jadi penting bagi kita nih teman-teman untuk berusaha terus. Ya, kalaupun kita bertemu dengan, tapi jangan maki-maki, kita mengajak dialog. Ini maki-maki, siap, taraka masjid, jangan begitulah. Ayo bareng mengajak, bukan mengejek. Nah, ini Ustaz saya pernah ngomong gitu, Ustaz Edi. Mengajak bukan mengejek, bergerak bukan menggaruk. Saya masih ingat dulu Ustaz Edi Frizal, mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada beliau. Ya, mengajak bukan mengejek. Jadi kita mengajak orang, mengajak teman, mengajak istri, mengajak anak, jangan diejek. Mana yang kafir? Jangan, astagfirullahaladzim, jangan. Munafik kan? Jangan. Ya. Ayo kan kita ke musola kan, ke masjid kan? Yuk kita majelis taklim yuk. Kita mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu indah. Jangan mengejek. Terus kita harus bergerak, jangan menggaruk, bergerak, cari kebaikan di mana saja kebaikan, termasuk di tempat kerja. Ya. Lagi di atas, betulin genteng, ngurusin atap. Allah Akbar, jujur coy, turun lu, gitu. Jangan Allah, tanggung dewa jam 2. Kalau jam 2 ingat, lepas nanti sampai asar. Asar juga kalau ingat sampai maghrib. Makanya ada lagu itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.